Halo Sobat Humas, selamat datang di program Tanya Pak Pol episode kedua, di mana pada segmen kali ini kami akan banyak berbincang dan berdiskusi mengenai salah satu tindak kejahatan, yaitu curanmor. Di mana curanmor sendiri sayangnya di Indonesia masih sangat sering terjadi. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali bisa berdiskusi dan berbincang bersama Ibu Kasih-Humas Polrestabes Surabaya. Bagaimana Ibu kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Mungkin langsung masuk ke pembahasan pertama ya Ibu. Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat di rumah juga masih menanyakan perihal curanmor ini. Kenapa kemudian masih banyak terjadi Ibu di Surabaya? Apa sih yang sebenarnya menyebabkan pelaku-pelaku ini masih rasanya itu gemar gitu untuk melakukan tindak curanmor? Ya, dari beberapa yang kita tadi barusan kita rilis ya, itu pelaku-pelakunya itu adalah residivis ya, sampai ada yang dilakukan tindakan tegas terukur. Nah, kenapa residivis ini melakukan lagi dan melakukan lagi? Berarti di sini kita perlu koreksi. Yang mempunyai kendaraan, kita bukan menghakimi ya, tapi yang mempunyai kendaraan apakah juga sudah menjaga kendaraannya. Jadi kalau kita yang punya kendaraan aja masih lalai menjaga kendaraannya, atau bisa dibilang itu kita itu mengentengkan ya ketika parkir, atau kita ketika sebentar doang kok diletakin, ada yang kuncinya masih ketinggalan, ada itu situasi sudah misalnya di rumah tapi pagarnya tidak dikunci. Itu namanya kita mengundang terjadinya kejahatan. Kenapa? Setelah kita tanya-tanya kepada para pelaku, mereka itu sistemnya hunting. Jadi mereka itu tidak menunggu kita lengah, tapi tidak. Tapi mereka itu hunting, keliling di perumahan, di jalanan, ataupun di kos-kosan, di pertokoan. Ketika ada yang lengah seperti itu, yang meletakkan sepeda motornya tidak dikunci ganda, tidak dikunci stang, nah itu adalah kesempatannya mereka. Apabila kita meletakkan kendaraan kunci stang, kunci ganda, itu kan otomatis pelakunya itu memerlukan waktu untuk melakukan pengerusakan kunci. Dia lebih dari 1 menit, 2 menit, dia nggak akan mau lambat. Dia langsung pergi lagi cari sasaran lainnya. Jadi pesan kita untuk mengurangi terjadinya curanmor, yuk kita yang punya kendaraan, termasuk saya ya, termasuk mbaknya, kalau kita punya kendaraan, kita sayang, karena kita beli pakai duit kan, Betul. Susah. Jadi kita kunci ganda, kita kunci setir, kalau bisa, kalau memungkinkan, kita ada duit, dipasang GPS-nya gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua, jikalau kita berbicara masalah curanmor, selain pelaku dari curanmor sendiri, tidak lepas dari peran seorang penadah. Nah, jikalau penadah ini sendiri, apakah memang sudah diusut atau ada prosedur tersendiri Ibu terkait hal itu? Ya, ada dari beberapa yang kita lakukan penangkapan juga dapat penadah. Tapi yang seringnya itu penadahnya itu mereka itu sistemnya itu COD. Ya, jadi begitu mereka melakukan pencurian, mereka menghubungi langsung penadahnya, dan itu tidak banyak dilakukan bukan di kota Surabaya. Tapi mereka nyebrang pulau. Jadi mereka COD, ketemu sama penadah itu langsung diserahkan, mereka kembali lagi. Jadi kita susahnya di situ, karena mereka katanya menurut keterangan dari para pelaku, kenalnya itu melalui media sosial. Begitu. Lalu mungkin langsung lanjut ke pertanyaan ketiga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Mungkin mohon maaf ketika masyarakat di sini menjadi korban, apa sih Bu kiranya yang sebaiknya mereka lakukan? Mungkin bagaimana cara melapornya sehingga sekiranya masyarakat ini segera bisa mendapatkan pencerahan atas apa yang menimpa mereka. Ya, buat masyarakat apabila menjadi korban pencurian sepeda motor, segera melapor ke Polsek. Ya, nanti pihak Polsek terdekat ataupun Polrestabes akan bersama-sama melakukan pengecekan TKP. Jadi jangan merasa, loh aku kok nggak diterima, tidak. Jadi begini, ada beberapa kasus itu dia merasa bahwa laporannya tidak diterima. Padahal ketika kita menerima laporan itu, kita kan harus cek and recheck. Cek and recheck itu artinya apa? Kenapa kita itu minta mereka harus bawa STNK? Tapi bukan pada waktu pelaporan pertama ya. Pelaporan pertama kita akan cek TKP dulu. Benar nggak kejadian pencurian itu? Kalau memang benar, kita akan terima. Monggo silahkan membawa STNK-nya dan BPKB. Untuk menyatakan bahwa kendaraan itu adalah memang milik kita, kan itu BPKB. Kalau misalnya belum punya BPKB,
masih leasing nih, silakan dari leasing itu pasti akan memberikan namanya surat keterangan bahwa kendaraan itu masih dalam proses leasing. Kenapa kita harus minta STNK dan BPKB? Karena pernah ada kejadian dia melaporkan ke polisi bahwa sepeda motornya itu katanya dicuri. Ternyata dia itu sepeda motor bukan sepeda motornya dia, tapi sepeda motor temennya, dan itu digadaikan. Jadi supaya dia tidak disalahkan temennya, dia bilang dicuri. Itulah gunanya polisi itu cek and recheck, meminta STNK dan BPKB supaya tidak ada kesalahpahaman gitu ya. Jadi bukan karena kok angel polisi mesti begini begitu, tidak. Jadi kita hanya meminimalisir terjadinya kesalahan pelaporan, karena kalau ada yang melaporkan ternyata itu bukan kejadian pencurian ataupun yang sebenarnya, mohon maaf, polisi juga pasti ada tindak pelanggarannya tersendiri gitu. Untuk pelaporan dan pengambilan barang bukti itu apakah gratis atau bagaimana? Kalau dia dari kasus sepeda motor seperti ini ya Mbak, seperti tadi ya, itu gratis, tidak ada biaya. Malah sekarang itu dari pihak Satreskrim itu mengantarkan kepada korban. Tapi kalau dia di kecelakaan, dilihat dulu ya, maksudnya dilihat dulu, bukan oh ini ada duitnya, tidak. Tapi kalau dia misalnya nih sepeda motornya itu disita oleh pihak kepolisian karena dia tertilang. Ya, misalnya dia itu tidak bawa surat-surat, otomatis kan kendaraannya ditilang nih. Betul. Dan kendaraannya disita di Satlantas. Waktu ngambilnya ya dibayar tilangnya, mosok jopok sepeda netok tilangnya ora dibayar, itu maksudnya. Tapi kalau dia merupakan barang bukti sepeda motor seperti tadi hasil pencurian, tidak ada biaya yang dikenakan ya. Terakhir, untuk menutup segmen hari ini, mungkin ada kata-kata yang bisa diucapkan ke masyarakat di rumah supaya harapannya kota Surabaya, kota tercinta kita, segera terbebas dari tindak kejahatan curanmor, Ibu. Ya, kalau saya sih bukan hanya tindak curanmor ya Mbak, tapi dari semua tindak kejahatan. Kalau kita dari pihak kepolisian meminta jadilah polisi bagi dirimu sendiri. Maksudnya jadi polisi jadi diri kita sendiri itu bukan maksudnya kita jadi benar-benar polisi, tidak. Tapi kita waspada. Waspada terhadap sekeliling kita, waspada terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena apa? Tindak kejahatan bisa terjadi di mana aja, kapan saja, kepada siapa aja. Tapi kalau kita sudah waspada, mudah-mudahan semua kita terhindar dari kejahatan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini. Terima kasih masyarakat di rumah yang sudah menonton pada segmen hari ini. Mungkin untuk masyarakat yang masih memiliki pertanyaan bisa langsung saja diomongkan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih teman-teman.